Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini waspada bahaya asma. Nah, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Dr. Andi Nugroho SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Karalu, Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dokter Andi, apa kabar? Pagi-pagi, baik. Selamat datang Bincang Sati, Dok. Ya. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering menjadi momok juga gitu ya, Dok. Ya, karena tiba-tiba bisa saja terjadi gitu ya. Mungkin karena panik atau stres atau karena mungkin makan makanan tertentu atau apa hingga akhirnya orang kena asma. Apalagi orang yang punya riwayat sebelumnya gitu ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin tentang asma yang menjadi momok gitu kan, ini sebenarnya yang dimaksud dengan asma ini apa dan penyebabnya apa ini, Dok? Jadi asma itu suatu penyakit saluran nafas ya, udah pasti. Dan biasanya kronis, Mas Raden, kronis. Kenapa dia bisa timbul asma? Karena saluran nafas penderita asma itu hiperreaktif. Jadi orang lain misalnya terpapar benda tertentu, kita sebutnya alergen mungkin salah satunya, yaitu debu, asap, dan lain-lain. Saluran nafasnya bereaksinya biasa. Tapi pada penderita asma, dia hiperreaktif. Jadi dia menyempit. Jadi udara yang masuk untuk keluar lagi susah. Jadi kadang kita sering dengar tuh bunyi ngik, ngik, ngik. Nah itu karena udara yang masuk ke saluran nafas mau keluar lagi dia susah. Jadi bunyi ngik, ngik gitu. Dan biasanya ada pencetusnya. Pencetusnya biasanya berkaitan dengan alergi, tapi ada juga asma yang tidak berkaitan dengan alergi. Dan biasa juga dari riwayat turunan. Jadi kalau ada riwayat turunan asma, biasanya kemungkinan penderita ini menderita asma cukup besar. Jadi begitu kita ketemu pasien, kita ngobrol-ngobrol, kita pastikan dulu nih sesaknya apa karena asma atau bukan. Ketika itu kita curiga ke asma, ya kita cari semua tadi, ada pencetus, ada keturunan asma atau tidak, semuanya kita kejar. Tapi sebelum menyatakan asma atau sesak itu kan banyak, kita harus pastikan dulu nih sesaknya asma atau bukan. Oh gitu. Iya. Oh berarti sesak tidak hanya asma ya, Dok ya? Banyak. Nah itu kunci masuknya tuh penting, jangan sampai kita salah Diagnosis ya? Ya betul. Oh jadi salah diagnosis, bisa salah treatment, salah dampaknya juga gitu ya, Dok? Karena banyak. beda-beda gejala, beda penanganan juga gitu ya? Betul. Oh, karena yang namanya sesak tidak hanya asma gitu ya. Tidak Kalau ngomongin asma, Dok, sebenarnya yang rentan terkena asma ini siapa saja? Adakah mungkin range usia tertentu atau jenis kelamin tertentu atau orang dengan kondisi fisik tertentu gitu, Dok? Kalau rentan balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau ada turunan asma biasanya dia kita anggap lebih rentan. Biasanya dia ada alergi. Kalau alergi ya kita macam-macam ya, ada yang muncul dari sampai asma, sesak, ada juga yang cuma bersin-bersin tuh, sering pilek, kena debu dikit, haci, bersin. Nah itu biasanya kita harus curiga nih, ada alerginya enggak? Karena kita kan bagi dua ya, saluran pernafasan atas sama bawah. Kalau di atas bisa rinitis, kita sebut rinitis alergika, bisa sinusitis. Nah kita harus waspada nih, apakah dia cuma di saluran nafas atas atau dia sampai ke saluran nafas bawah, asma. Nah, kalau rentan ya biasanya itu faktor genetik. Kalau faktor usia di beberapa sumber tidak ada yang menyebut spesifik, tapi ada satu sumber, satu buku yang mengatakan pada usia kurang dari 14 tahun tuh laki-laki lebih sering. Pada usia dewasa wanita lebih sering. Tapi itu saya baca di salah satu buku ya, di buku-buku lain sih tidak ada yang menyebut spesifik range usia atau kelamin sih. Tapi kalau faktor genetik memang banyak kan di hampir semua sumber buku menyatakan ada faktor genetik berperan di situ. Oh, faktor genetik atau keturunan. Seberapa besar akhirnya si anak ini berpotensi mengalami asma ketika orang tuanya punya riwayat asma ini, Dok? Kalau seberapa besar memang tidak disebut secara persentase ya, cuma di situ ditegaskan ya dari berbagai sumber memang faktor genetik mempunyai peranan untuk terjadinya si anak ini atau keturunan lah ya, turunannya itu menderita asma jika orang tua atau sebelumnya, generasi sebelumnya ada asma. Berarti akan selalu pasti ada? Kalau pasti ada kemungkinan sih, jadi kalau genetik kan pasti diturunkan ya Mas Raden ya. Kalau diturunkan sih pasti ada, tapi bagaimana kita mencegah? Nah, kita mencegah supaya jangan muncul misalnya. Tapi kadang kalau namanya genetik susah juga, karena kan memang sudah di dalam badan kita kan ya. Berarti nggak bisa diputus ya, Dok ya kalau kayak gitu? Agak susah ya genetik, atau mungkin yang lebih canggih terapi genetik mungkin, tapi kan
ya mungkin masih nanti lagi ya, itu kan genetiknya harus dianalisis. Tapi kan kalau asmanya sendiri secara keseluruhan, karena kita bahas temanya hari ini asma, memang faktor genetik berperan. Tapi kalau masalah memutus faktor genetiknya mungkin ada pembicaraan khusus tentang terapi gen atau bagaimana. Tapi untuk asmanya sendiri dari berbagai sumber mengatakan bahwa ya turunan ada faktor genetik berperan. Oke, iya sih, karena saya ada temen juga itu punya beliau ini ya asma, anak-anaknya juga asma juga gitu. Iya. Jadi wah sangat mengerikan ya gitu. Oke, tapi kalau semisal nih dok, kalau orang pas lagi asmanya kambuh emang kelihatan kan gitu kan, gitu macam. Tapi semisal kalau pas lagi nggak kambuh gitu dok, maksudnya seperti sehari-hari kita gini gitu ya, pas lagi nggak kambuh, ada nggak sih ciri-ciri yang bisa kita kenali ketika orang ini kayaknya dia punya riwayat asma deh gitu? Mungkin dari cara dia bernapas atau seperti apa itu dok? Kalau asma yang pada dasarnya dia kan ada beberapa tahapan ya, ringan, sedang, beratnya. Kalau dia yang ringan, kalau dia tidak serangan sih dia seperti orang normal. Karena dia pada saat serangan, dia saluran nafasnya kan menyempit tuh. Begitu dia sudah tidak serangan, dia akan terbuka kembali dan normal. Kecuali pada saat asmanya sudah kronis jangka panjang atau dia sudah berat, di mana kemampuan untuk kembali si saluran nafas ini untuk melebar kembali berkurang. Nah itu mungkin akan muncul dia nafasnya agak sesak dan lain-lain. Tapi secara umum biasanya asma pada saat serangan dia menyempit, pada saat selesai serangan dia akan kembali seperti semula walaupun mungkin tidak 100%. Tapi kalau yang sudah berat, sudah kronis, jangka panjang, mungkin dia kembalinya ini elastisitas saluran nafasnya tidak sempurna. Jelas otomatis jika sesuatu yang kembalinya tidak sempurna, ibaratnya kita punya selang air lah. Kalau selang air kita ukurannya mengecil kan otomatis airnya keluarnya tidak lancar. Sama kurang lebih saluran nafasnya kalau tidak kembali mengembang semula kan udara mau keluar kan agak susah ya. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi secara umum kalau asma masih biasa, maksudnya tidak terlalu yang berat banget atau tidak terlalu kronis yang lama banget, biasanya dia kembali seperti semula dengan obat gitu. Apa yang akhirnya membuat faktor risiko ketika si salurannya ini tidak kembali sempurna? Otomatis dia akan sesak, ya itu otomatis nafasnya, aktivitas kualitas hidupnya terutama tuh. Aktivitas sehari-harinya kan akan terganggu. Mungkin orang biasanya bekerja, jalan jauh, atau naik tangga, olahraga bebas, dengan aliran udara yang tidak kembali sempurna, pada saat dia melakukan aktivitas, misalnya dia bekerja, atau dia mau olahraga, mau lari, apalagi yang musim sekarang goes kan, sepeda ya, otomatis dengan aliran udara yang tidak sempurna, pasti akan ada rasa sesak kan. Jadi yang terganggu ya kualitas hidupnya, kualitas hidup pasiennya. Nah itu yang kita harus pikirkan juga dalam terapi asma nanti ke depannya. Jadi begitu kita ketemu pasien, kita harus ngobrol nih, pekerjaannya apa, riwayatnya bagaimana, ke depannya mau bagaimana. Harus benar-benar individualize atau individu per individu. Mungkin jenis dan obatnya sama, jenisnya macamnya sama, tapi pasien A dan pasien B biasanya penanganannya individu per individu. Tadi kan dokter menyebut ada yang dari mengecil bisa kembali membesar, ada yang mengecil agak susah membesar gitu. Kalau yang harapannya kan memang asma yang normal, mungkin yang mengecil bisa membesar lagi sehingga napasnya normal gitu ya dok ya. Nah apa sih yang membuat akhirnya ada yang kasus dia mengecil terus membesarnya agak susah atau bahkan bertahan di situ gitu dok? Itu ada yang mungkin sudah kronis, udah jangka panjang, atau mungkin serangan asmanya berat, atau kan kita harus disiplin juga ya. Ada ringan, sedang, beratnya, nanti kita kontrol dengan obat yang ini nih, inhaler, diisep atau disemprot. Nah, pasien juga harus disiplin. Pada saat dia termasuk tipe yang sering kambuh, pemakaian obatnya harus rutin. Pada saat dia sering bolong-bolong, serangan juga makin sering, otomatis elastisitas ini akan terganggu. Kemudian juga kalau dia udah kronis, jangka panjang, nah itu juga bisa mengganggu. Atau satu lagi, dia kombinasi asma dengan PPOK, COPD. Jadi ada penyakit asma, ada COPD. Ada juga yang kombinasi nih, di tengah-tengah COPD sama asma ketemu. Nah itu juga otomatis elastisitasnya akan beda gitu. Oke. Dok, tapi kalau semisal nih, untuk orang yang pertama kali didiagnosis gitu ya, kena asma gitu, itu sebenarnya di usia berapa bisa dilihat dia ada kena asma gitu dok? Maksudnya kayak, oh di usia 2 tahun atau 3 tahun dia napasnya agak terengah-engah gitu kan, itu bisa diindikasi bahwa ini adalah
asma gitu. Dan ketika orang sudah didiagnosis asma gitu, yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa itu, Dok? Jadi asma memang pada dasarnya biasanya di masyarakat umum bilang dari kecil nih. Nah, Padahal belum tentu. Memang ada asma yang muncul dari kecil. Kita udah ya ada sesek biasanya kan. Terus biasa kalau kita bagi dua, ada yang karena alergi sama non alergi. Kalau alergi balik lagi yang tadi saya udah sempat singgung. Kena debu, kena asap dia sering bersin, sering gatel-gatel. Nah, kita harus waspada pada saat dia muncul sesek, apakah seseknya ini asma atau tidak. Tapi jangan sampai kecolongan juga asma yang muncul pada saat udah dewasa. Orang kadang kecolongan, oh kalau kecilnya enggak asma, dewasanya pasti enggak asma. Padahal asma yang muncul pada saat dewasa ini, dewasa muda sampai tua juga ada. Jadi yang kita harus korek adalah faktor pencetusnya. Pencetusnya bisa asap, bisa debu, bisa alergi, bisa tungau, ya atau kotoran-kotoran yang lain. Faktor alerginya apa nih? Kalau anak kecil kan biasa ada alergi susu dan lain-lain. Kita harus telusuri juga generasi sebelumnya atau 2 generasi sebelumnya, bapak ibunya, kakek neneknya, ada ndak riwayat asma, ada tidak riwayat alergi, biasanya akan muncul seperti itu. Tapi intinya begitu ketemu pertama sesak, kita harus telusuri benar-benar, karena sesak itu banyak, ada dari jantung, paru, dari paru juga kita harus bagi apakah benar sesaknya karena asma atau karena PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau karena tuberkulosis, atau karena infeksi. Jadi kita harus benar-benar obrolin. Banyak faktornya soalnya, banyak. indikatornya ya, Dok ya. Oke, Dok, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang juga ketika mereka tiba-tiba mengalami asma gitu. Yang harus dilakukan apa, kan banyak orang yang akhirnya mungkin ngerasa panik dulu gitu ya, Dok ya. Akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ketika orang mulai terjadi tiba-tiba kambuh gitu, yang harus dilakukan pertama kali itu apa sebenarnya, Dok? Yang harus dilakukan pertama pada saat kambuh otomatis ini pasiennya baru pertama atau sudah terdiagnosis asma nih. Kalau dia baru pertama otomatis dia harus ke rumah sakit kan. Karena kan dia pasti bingung, belum tahu. Tapi pada saat pasiennya itu sudah terdiagnosis lama, biasa kan dia udah ngobrol sama dokternya nih. Apakah dia pakai obat minum atau obat semprot, obat hisap, dia pasti sudah punya. Nah, kita akan nanti bedakan lagi obat hisap yang buat controller kita sebutnya sama obat hisap buat reliever. Jadi satu buat mengontrol, mencegah asmanya supaya jangan kambuh. Satu lagi reliever tuh pelega. Nah, kalau pada saat dia seseknya yang kambuh, kita masuknya ke yang pelega. Atau ada teori khusus lain yaitu yang controller bisa juga dipakai untuk menghilangkan sesaknya. Karena controller ini biasa kombinasi kan antara steroid dengan beta 2 agonis istilahnya. Tapi yang controller ini beta 2 agonisnya kerja panjang. Kalau yang reliever itu biasa beta 2 agonisnya kerja yang pendek. Tapi pada saat misalnya dia udah semprot dalam waktu 1 jam mungkin 3-4 kali semprot tidak membaik, berarti dia udah saatnya harus waspada. Dia harus langsung ke rumah sakit. Karena pada saat seseknya tidak teratasi itu banyak komplikasi lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau asmanya serangannya berat, tidak membaik dengan semprot, dia bisa sampai masuk ICU kalau yang memang seseknya berat banget. Oke, nanti mungkin kita akan bahas beberapa komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Kalau kita pikirkan asma ya hanya di pernapasan, tapi juga bisa ke yang lain-lain gitu ya, Dok ya. Oke, nanti akan kita bahas, Dok. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar asma, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada bahaya asma. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Andi Nugroho SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Dr. Andi, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya kan dokter sempat menyebut bahkan bisa komplikasi sampai masuk ICU tadi ya, Dok ya. Ini sangat mengerikan sekali seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian kita sebagai orang awam pikirnya kan kalau asma ya udah di saluran pernapasan aja kan gitu. Tapi sebenarnya
asma ini ternyata bisa nyebabin komplikasi lain atau sebenarnya penyakit lain bisa komplikasi ke asma atau gimana nih, Dok? Itu bisa dua-duanya Oh, bisa ya. dua-duanya. Apalagi kalau pada usia yang sudah lanjut, ada hipertensi, ada diabetes, mungkin gangguan jantungnya juga sudah ada. Secara gangguan gagal jantung, kita kan harus bedakan tuh, apakah si pasien ini karena gagal jantung atau karena asma. Dan jantung dan paru kan berhubungan sirkulasi darahnya, pada saat satu terganggu pasti yang lainnya terganggu. Kenapa sampai masuk ICU? Berarti dia yang tadi hiperreaktivitas dari saluran nafasnya kuat banget, dia hiperresponsif, mengecil, kemudian juga banyak lendir, dahak, itu juga banyak numpuk. Kita sudah pakai obat semprot, mungkin sudah pakai yang minum atau suntikan, tetap tidak membaik. Otomatis pertolongan pertamanya harus dibantu dengan bantuan nafas di ICU. Itu yang paling berat sih. Tapi kalau penyakit lain mempengaruhi asma ada, penyakit asma mempengaruhi lain otomatis iya. Karena pada saat dia sampai yang masuk ICU kan bisa gagal nafas tuh. Kalau gagal nafas kan otomatis segala sirkulasi, semua organ-organ kita yang lain akan terganggu juga. Terdampak gitu. Terdampak juga, betul. Oke, Dok. Sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa kita di live IG kita, di live Instagram. Ini dari Ibu Hana. Ini Ibu Hana bertanya, Dok, apakah asma ini bisa sembuh total gitu ya? Terus apakah harus minum obat seumur hidup? Lalu olahraga atau makanan apa yang boleh dan tidak boleh? Nah, tadi kayaknya sempat kita bahas di depan ya, Dok. Kayaknya kalau asma ya bukan pesimis sih, tapi kayak emang agak susah gitu ya, Dok. Gimana nih, Dok? Jadi kalau asma ya jujur aja mohon maaf memang tidak bisa sembuh dalam artian bebas 100% ya. Kalau terkontrol bisa. Jadi kita istilahnya bukan sembuh atau tidak sembuh. Kita lebih baik istilahnya adalah terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi kita agak tahapannya nih. Jika memang obatnya sehari berapa kali, atau ada juga yang mungkin semprotnya pada saat butuh aja. Kemudian dia butuh tipe obatnya yang mana. Nah, supaya mengontrol. Nah, untuk mengontrol ini selain dengan obat, kita harus ubah juga lifestyle pasti. Lifestyle ini memegang kunci, yaitu gaya hidup sehat kan. Olahraga harus ada. Tadi ditanya olahraga ya. Olahraga sama makanan apa yang boleh? Makanannya sama olahraga. Kalau olahraga pada dasarnya sih tidak pernah disebut yang khusus ya. Jadi dia mau lari, mau sepeda, mau berenang, dikatakan di sumber-sumber jurnal-jurnal dan textbook itu tidak ada yang khusus disarankan. Jadi semuanya boleh. Tapi ada yang penting nih, pasiennya harus ngerti karena ada tipe asma yang muncul serangan pada saat olahraga. Nah, ini hati-hati, jangan sampai semangat hidup sehat, healthy life, tiba-tiba olahraga serangan asma. Nah, itu yang paling ngerti kan pasiennya. Karena yang menjalani tubuhnya dia betul. Kalau pada saat tipe yang asma serangan muncul pada saat olahraga, berarti sebelum olahraga dia harus pakai dulu nih semprotannya. Nah, supaya sepanjang olahraga ini dia bisa bebas, bisa free. Nah, sama olahraga juga jangan lihat tetangga, jangan lihat teman. Oh, teman saya goes 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Olahraganya bukan saya tapi olahraga tren. Kita jangan lihat, oh 10 kilo saya harus goes juga 10 kilo, jangan. Kita harus lagi-lagi takar diri kita dulu. Jangan langsung apakah kita muncul serangan pada saat olahraga atau tidak. Kemudian misalnya tidak ada, misalnya iya, kita apa perlu obat atau tidak. Terus misalnya tidak perlu, aman, semuanya tidak perlu obat, ya kita harus takar dulu. Jadi kita mampunya berapa jauh nih. Gitu. Tapi berenang dan lain-lain sama sih, bukan cuma goes ya. Mau lari, mau jalan, mau berenang, semua disarankan menakar diri kita sendiri. Kalau makanan, balik lagi, kalau dia tidak ada alergi makanan tertentu ya bebas. Tidak ada yang pantangan khusus ya, kecuali dia ada penyakit lain. Tapi untuk asma, selama dia tidak ada pencetus serangan dari makanan, dia bebas. Kecuali dia muncul pencetus dari makanan. Jadi asma itu susah-susah gampang. Jadi kita harus benar-benar yang tadi saya bilang, individu per individu. Kita ngobrolnya harus panjang. Karena dicari dulu nih, asmanya karena alergi atau bukan. Jika dia karena alergi, yang paling mengerti, paling tahu dia alerginya apa harusnya pasiennya. Karena kan dia yang menjalani tiap hari itu. Misalnya dia ketemu, oh saya makan A, misalnya telur atau makan udang, saya kok muncul sesak. Nah, itu pada saat kontrol harus lapor sama dokternya. Nanti kita akan diskusi kira-kira apa yang harus dilakukan. Begitu dia memang makanan tersebut mencetuskan serangan asma, ya otomatis makanan tersebut lebih baik kan dihindari. Tetapi selama tidak ada pencetus dari makanan sih pada dasarnya tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah ya, Dok, makanan. ya. Oke, kalau obat, Dok, sebenarnya
obat ini harus rutin dikonsumsi meskipun pas lagi nggak kambuh atau pas muncul mulai kayak ada gejala-gejala mau kambuh baru dikonsumsi ya, Dok? Nah, itu balik lagi tadi, ada controller, ada reliever. Kalau Oh. reliever pelega biasanya dikonsumsi pada saat kambuh. Hmm. Tapi kalau kita mengandalkan reliever saja itu kadang hasilnya kurang baik juga. Makanya kita harus diskusi nih. Seminggu serangan berapa kali, atau dia 2 minggu sekali, atau dia sebulan sekali. Semakin dia muncul serangannya semakin sering, berarti pasien tersebut butuh obat yang namanya controller. Controller. Controller ini isinya biasanya steroid dengan beta 2 agonis yang kerja panjang. Ya, itu biasanya kita semprot sehari sekali atau 2 kali, atau kita yang isep sehari 2 kali, tujuannya untuk mencegah. Nah, apakah kita perlu berapa tiap hari atau tidak, kita harus diskusi lagi nih, benar-benar harus diskusi. Karena kalau pasiennya jarang, mungkin sebulan kurang dari 2 kali, ya mungkin kita tidak perlu tiap hari. Tapi kalau misalnya sebulan serangannya lebih dari 2 kali, ya mungkin kita harus tiap hari. Apakah 1 kali, 2 kali, tergantung seberapa sering pasien menderita serangan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Hana ya, yang mungkin ada keluhan asma, dan semoga cepat sembuh dan ya bisa mengontrol setidaknya ya, Dok ya. Oke, Dok, lanjut lagi nih, ada DM lagi, saya bacakan, kita lihat ke layar, Dok. Dari @Lena Carlina, Dok, saya pernah ada riwayat asma. Nah, sekarang itu saya lagi hamil 4 bulan. Alhamdulillah sih belum pernah kambuh lagi asmanya gitu. Kalau semisal kambuh pas lagi hamil, untuk minum obat asma aman nggak ya, Dok? Oh, Bu Lena, kalau pas lagi hamil terus kemudian kambuh asmanya, ini boleh minum obat asma atau enggak, Dok? Nah, Bu Lena ya syukur ya sudah tidak pernah kambuh lagi, itu udah baik, karena ibu hamil juga ada yang tanpa serangan, ada yang juga bisa muncul serangan, ada juga yang justru pada saat hamil asmanya membaik. Jadi ibu hamil juga ada tiga tipe nih. Ada yang sepertiga bagian yang dia makin berat, ada sepertiga tidak ada serangan, ada sepertiga lagi yang makin berat. Jika tidak ada serangan ya kita pertahankan, tapi yang pasti konsultasi dokternya nih, dokter yang dulu menanganin Ibu Lena tadi ya. Dengan riwayat asmanya konsultasi satu, kemudian yang kedua konsultasi juga dengan dokter kandungannya, biar dilihat janinnya, janinnya bagaimana kondisinya. Misalnya dia timbul serangan, lebih disarankan pakai obat yang inhaler, mau dia semprot, mau dia hisap, kan banyak tuh jenisnya ya. Yang penting lebih aman yang inhaler, karena jika obat minum efek sampingnya lebih banyak. Nah itu pengaruh juga ke janin nggak kalau semisal obat minum itu, Dok? Nah, kalau yang namanya obat masuk ke badan pasti bereaksi ya. Cuma kita bedakan kalau yang inhaler efek sampingnya dan efek ke tubuhnya lebih lokal. Dia lokal di saluran nafas. Kalau yang lewat mulut sistemik kan dia efeknya meluas semua, ya, ke dalam tubuh. Kalau efek pada janin dan ibunya ada, tapi pada saat ibu hamil yang diperhatikan adalah keselamatan janinnya. Karena jika dia muncul serangannya sering, kita bisa muncul komplikasi di janinnya. Bisa lahir prematur, bisa mungkin ukuran janinnya kecil, karena kan pada saat serangan kita sebut hipoksia lah, hipoksemi. Jadi aliran oksigen di dalam tubuh ibunya ke janinnya juga kurang. Jadi pertimbangannya memang cukup berat. Kita lihat risk dan benefitnya sih. Balik lagi harus ngobrol lagi sama dokter yang menanganin asmanya, dilihat resiko dan manfaatnya. Kira-kira lebih besar mana nih, menggunakan obat atau tanpa obat? Karena jika dibiarkan tanpa obat, serangannya sering, seseknya sering, itu berganggu juga pada kualitas kehamilan. Jadi pada beberapa kasus jika memang serangan asmanya itu sering berulang, lebih disarankan dia menggunakan obat. Karena lebih safe, bukan berarti tanpa obat terus aman. Justru tanpa obat serangannya sering, apalagi jika berat, bisa mempengaruhi kehamilannya. Selain dari ibunya, janinnya juga bisa terpengaruh. Jadi kita harus berusaha asmanya terkontrol. Nah, terkontrol, jika bisa terkontrol tanpa obat ya syukur, tapi jika tidak bisa terkontrol dengan obat kan berarti mau tidak mau harus pakai obat ya. Dan kita pilih obat yang safety-nya paling lebih aman, yaitu yang inhaler. Iya. Oh, berarti inhaler itu efektif ya, Dok ya? Efektif. Justru itu yang disarankan pada penderita asma. Dibanding obat oral atau obat suntikan, yang paling disarankan adalah inhaler, karena dia efek sampingnya sedikit, dalam artian cuma lokal, terus bekerjanya kan langsung ke saluran nafasnya tuh. Langsung ke poin yang dituju gitu ya, Dok. Tapi ada catatan juga nggak ketika si ibu hamil ini mungkin ada riwayat penyakit tertentu? Nah, ini menjadi PR lagi kan ketika dia punya riwayat penyakit tertentu ini, Dok?
Nah, kalau itu memang PR lagi ya, kita Hmm. harus lihat lagi riwayat kehamilan sebelumnya, kemudian apakah pada kehamilan ini ada hipertensi tidak, apakah ada diabetes mellitus dalam kehamilan, kita perlu telusuri lagi tuh. Dan itu nanti butuh topik pembicaraan yang luas lagi tuh. Karena diabetes ataupun hipertensi dalam kehamilan ada topik khususnya lagi tuh. Jika memang ada, memang akan lebih rumit ya, Nah, akan lebih itu. complicated lagi lah untuk Pokoknya ditangani. intinya yang pertama harus dibicarakan adalah keselamatan janin dan si calon ibunya gitu ya, Dok pasti. ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lena. Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya atau kambuhnya asma gitu ya, Dok ya. Boleh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada bahaya asma, masih bersama dengan Dr. Andi Nugroho SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sen Karolus Sumarekon Serpong. Dr. Andi, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips gitu ya, atau hal-hal yang mungkin kita bisa perhatikan di sekitaran kita untuk meminimalkan terjadinya asma atau kambuhnya asma gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Sirkulasi udara yang baik. Nah, ini menjadi faktor dari lingkungan sekitar gitu ya, Dok ya. Betul. Ternyata ada hubungannya nggak, Dok, sirkulasi udara yang baik dengan asma itu sendiri gitu? Oh, ada, otomatis kan. Tadi kalau pencetusnya kan bisa asap, bisa debu. Sirkulasi udara yang baik kan berarti kita harus mengatur antara udara yang dari luar, jangan sampai misalnya kita alergi asap rokok atau asap motor, terus banyak debu yang masuk atau asap yang masuk dari luar, kan otomatis tidak menghindari, malah menimbulkan pencetus kan. Sementara dari dalam keluar juga udaranya harus baik, karena kan ada debu, ada tadi misalnya kotor, itu kita harus lihat dulu kalau memang dia pencetusnya karena debu, asap dan lain-lain, atau tungau, debu-debu yang di kursi, di AC, otomatis itu harus sering dibersihkan dan harus ada pertukaran udara yang baik kan, supaya suasana rumah juga jangan terlalu lembab. Perlu juga sinar matahari jika memungkinkan kan masuk ke rumah ya, otomatis itu berpengaruh sih. Berpengaruh seperti itu ya. Jadi memang sirkulasi yang baik, udara masuk, udara keluar itu harus seimbang gitu ya. Tapi harus diperhatikan juga mungkin ya, Dok ya, udara yang masuk itu dari kalau jangan sampai udara yang masuk di belakang rumah kita mungkin ada pabrik atau apa, akhirnya keluar asap, kan nggak bagus juga, itu polusi gitu ya. Memang harus tetap diperhatikan udara yang masuk dan keluar harus yang baik gitu ya. Jangan kemudian mentang-mentang harus ada sirkulasi, harus ada udara yang masuk, di belakang ada corong apa gitu, itu nggak baik juga gitu. Tetap harus diperhatikan ya. Oke, lanjut. Hindari rokok. Nah, mungkin ini sama hal yang sebelumnya, hindari rokok menjadi salah satu mungkin asapnya gitu ya, Dok ya. Ini seberapa besar asap rokok ini bisa kemudian membuat pencetus dari asma itu sendiri berarti? Kalau hindari rokok, memang hampir semua tips kesehatan pasti menghindari rokok ya. Cuma dalam kasus ini kita kaitkan dengan asma ya. Kalau seberapa besar peranan rokok atau asapnya itu pada saat penderita asma, sangat-sangat besar. Karena misalnya si penderita asma ini dia memang pencetusnya adalah asap, begitu dia menghirup asap, entah itu asap rokok, asap pabrik, asap knalpot, dia akan muncul serangan. Nah, serangannya ini kita kadang tidak bisa memprediksi ya, jika ringan, sedang, beratnya. Jika dia memang pada saat mencium asap rokok dan muncul serangan yang berat, kan bahaya juga dan kasihan pasiennya. Jadi kalau merokok ya lebih baik dihindari sih, baik bagi penderitanya sendiri supaya tidak merokok aktif, maupun jika mohon maaf ada sekitarnya yang merokok, ya mohon bisa diingatkan, dan jika diingatkan ya mudah-mudahan bisa mengertilah pindah atau bagaimana, karena kasihan si penderita asmanya. Iya, harus bijak lah kalau lagi di ruang publik gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Olahraga. Olahraga tadi sudah kita sempat bahas juga berarti, Dok. Ini juga penting untuk melatih mungkin pernapasan juga atau gimana, Dok? Ya, kalau olahraga memang tidak disebut spesifik ya. Yang penting dia meningkatkan kebugaran. Dengan bugar, pikiran kita juga jadi rileks kan. Karena asma jika cemas, jika depresi seperti tadi dibahas sebelumnya, bisa menimbulkan serangan juga. Jadi olahraga pada dasarnya apa saja boleh. Tapi sempat di salah satu buku itu berenang juga. Tapi tidak pernah disarankan bahwa harus berenang, itu tidak. Semua olahraga boleh, tapi balik lagi yang tadi saya ingatkan,
harus waspada. Jangan sampai olahraga dia termasuk tipe penderita asma yang dicetuskan oleh olahraga. Nah itu harus hati-hati. Dia harus mengerti dia tipe yang begitu bukan. Jika dia memang tipe asma yang dicetuskan oleh olahraga, berarti dia harus pakai inhaler dulu sebelum olahraga. Itu harus hati-hati. Jangan Tetap sampai harus ada antisipasi. ya tujuannya sehat malah jadinya sakit. Malah nggak baik gitu Ya. ya, Dok ya. Oke, kita lanjut. Konsumsi makanan sehat ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya, Dok ya. Ya pasti, karena jika konsumsi makanannya tidak sehat, otomatis penyakit-penyakit lain juga muncul. Jika penyakit lain muncul, asmanya bisa makin berat. Atau jika konsumsi makanannya tidak sehat, obesitas. Nah, obesitas kalau terlalu gemuk itu juga mempengaruhi Menekan saluran pernafasannya juga. Nah, itu juga harus benar-benar hati-hati. Konsumsi makanan sehat ya, gizi seimbang lah ya. Karbohidrat, protein, lemak, sayur, buahnya harus terkontrol. Jangan makan nasi, lauknya kentang, mie, minumnya nanti yang Karbo semua. manis-manis semua karbo, akhirnya obesitas. Hati-hati itu. Apalagi masa pandemi sekarang ya, Dok, nggak boleh kemana-mana, semuanya pesan pakai online, makanan yang junk food, aduh itu nggak bagus banget gitu, Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Perhatikan hewan peliharaan. Nah ini mungkin dari alergi ya, Dok ya, atau seperti apa nih Iya, kalau ngomongin hewan biasanya peliharaan ini seperti apa? Hewan peliharaan biasanya pencetusnya alergi. Apakah dia alergi debunya, apakah kotorannya. Nah itu biasanya harus hati-hati. Kalau memang itu lebih baik dihindari. Tapi bukan berarti tidak boleh ada hewan peliharaan. Jadi pasien itu harus benar-benar mengerti dulu. Asma balik lagi yang paling mengerti pencetusnya, mengerti alerginya adalah si penderitanya. Jika memang tidak ada masalah ya oke. Tapi jika memang ada pencetusnya lebih baik dihindari. Atau paling tidak dijaga kebersihannya lah ya. Karena kan hewan kemana-mana kan. Hewan peliharaan itu selalu yang berbulu-bulu untuk yang asma ini atau seperti apa sih, Dok? Nah itu susahnya asma tuh mencari pencetusnya Mas Raden. Di mana dia pencetusnya apa. Kadang kita perlu pakai yang screen prick test, yang dites debu, bulu, debu, obat dan lain dites, baru kita ketahuan oh kita alerginya A, B, C, D, atau diambil dari darah, kita cari tahu kita alerginya zat yang mana nih. Dengan kita tahu alerginya zat tertentu, kita bisa menghindari kan. Jadi kalau ditanya apakah cuma yang berbulu atau tidak, susah juga jawabnya. Kita harus benar-benar tes satu persatu. Iya, pemeriksaan lebih mendalam Ya, gitu ya, Dok betul. ya. Baik, terima kasih Dr. Andi Nugroho SPPD hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga ya semua dari kita sehat, walaupun ada yang asma bisa terkontrol dengan baik gitu ya, Dok ya. Sehat-sehat terus juga untuk dokter. sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carlo Sumarekon Serpong ya, Dok ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Mardia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.